Pernahkah Anda mengalami momen ketika seseorang yang Anda cintai justru semakin menjauh, padahal Anda sudah berusaha sedekat mungkin? Semakin Anda menunjukkan perhatian, semakin ia bersikap dingin dan tak acuh. Semakin Anda mencoba bertahan, semakin ia berusaha melepaskan diri dari genggaman Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum psikologis yang nyata, yang telah lama dikaji dalam attachment theory. Ada sebuah paradoks dalam hubungan manusia. Semakin kita mengejar, semakin mereka lari. Semakin kita menggenggam, semakin mereka menghindar. Mengapa demikian? Karena manusia sering menginginkan apa yang terasa sulit untuk dimiliki dan kehilangan minat pada apa yang terlalu mudah diakses. Epictetus, filsuf Stoik, pernah mengingatkan, kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada orang lain. Kalimat ini sederhana, tetapi menghantam tepat di inti persoalan. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita sebenarnya telah menyerahkan kendali hidup kita sendiri. Sekarang bayangkan, bagaimana jika keadaan bisa dibalik? Bagaimana jika alih-alih terus berusaha mempertahankan seseorang yang sudah menjauh, Anda justru menarik diri dengan anggun? Bagaimana jika dengan ketiadaan Anda, justru Anda menjadi lebih berarti di pikirannya? Bagaimana jika dengan keheningan, Anda berbicara lebih keras daripada 1000 kata yang pernah Anda ucapkan? Disinilah aturan tanpa kontak atau no contact rule memainkan peran penting. Namun hati-hati, banyak orang salah memahami aturan ini. Mereka menggunakannya sebagai alat manipulasi, berharap dengan menghilang mereka bisa memancing rasa bersalah atau memaksa orang lain untuk kembali. Padahal sejatinya no contact bukan tentang permainan ego, bukan tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang Anda, tentang mengambil kembali kendali yang pernah Anda serahkan, tentang menyalakan kembali harga diri yang mungkin mulai redup. Cara pertama adalah membangun ketiadaan yang penuh kehadiran. Kadang, untuk lebih diingat, kita harus menghilang. Namun bukan sekadar menghilang secara fisik, bukan hanya memutus komunikasi, lalu berharap seseorang penasaran. Kita harus membangun ketiadaan yang terasa penuh dalam pikirannya. Sayangnya, banyak orang gagal karena masih meninggalkan jejak kecil, menonton story, mengirim pesan singkat, atau sekadar memberi tanda bahwa mereka masih ada. Jejak kecil ini cukup untuk mematikan kekuatan no contact. Karena kehadiran sekecil apapun memberi sinyal, aku masih menunggumu. Misteri pun lenyap. Dalam psikologi dikenal efek Zeigarnik, otak manusia lebih terikat pada hal yang belum selesai. Ketika Anda benar-benar menghilang tanpa penjelasan, Anda menciptakan cerita yang menggantung di pikirannya. Epictetus pernah berkata, lepaskan dengan penuh. Separuh pelepasan adalah separuh keterikatan. Secara teknis, Anda harus benar-benar menghilang dari jalur komunikasi. Tidak mengirim pesan, tidak menonton story, tidak memberi tanda apapun. Namun di sisi lain, Anda harus tetap hidup untuk diri Anda sendiri. Aktiflah di dunia nyata. Kembangkan diri. Tampilkan kehidupan Anda bukan untuk dia, tetapi untuk Anda. Biarkan dunia Anda tetap bergerak. Ketika Anda diam, imajinasinya yang akan berbicara. Ketika Anda menghilang, fokusnya justru tertuju pada Anda. Kadang suara paling nyaring dalam hidup adalah keheningan. Kehilangan Anda akan menjadi keheningan yang paling berisik di benaknya. Cara kedua adalah menghancurkan ketergantungan emosional. Banyak orang sulit melepaskan bukan karena orang itu istimewa, tetapi karena mereka terlalu bergantung secara emosional. Psikologi menyebutnya anxious attachment. Gaya keterikatan ini membuat seseorang cemas, takut ditinggalkan, dan haus validasi. Aturan tanpa kontak bukan hanya tentang membuat dia merindukan Anda, tetapi tentang menyembuhkan luka batin Anda sendiri. Setiap hari Anda memilih untuk tidak menghubungi, Anda sedang membangun kekuatan baru. Dalam stoikisme, kebahagiaan tidak boleh bergantung pada siapapun. Mulailah dengan afirmasi sederhana, saya cukup, saya lengkap.
Kata-kata ini mungkin terasa kosong di awal, tetapi perlahan akan membentuk fondasi diri yang lebih kokoh. Cara ketiga adalah menggunakan waktu tanpa kontak untuk bertransformasi. Kesalahan terbesar banyak orang adalah menunggu pesan, menunggu perubahan. Padahal masa sunyi adalah kesempatan terbaik untuk membentuk karakter. Gunakan waktu ini untuk berubah di 4 aspek: fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Latih tubuh Anda, kelola emosi Anda, perluas relasi Anda, dan temukan kekuatan batin Anda. Dalam psikologi, orang tertarik pada mereka yang berkembang. Saat dia melihat Anda kembali, yang ia temui bukan orang lama yang bergantung, melainkan sosok baru yang telah menyalakan apinya sendiri. Perubahan sejati memancar tanpa kata-kata. Cara keempat adalah mengendalikan narasi di benaknya. No contact bukan berarti menyerah. Ini adalah momen emas untuk meninggalkan kesan terakhir yang kuat. Tanamkan kenangan positif dan misteri kecil. Jangan pergi dengan drama, amarah, atau penjelasan panjang. Senyum yang tulus dan sikap yang tenang jauh lebih menghantui daripada ribuan kata pamit. Manusia lebih terobsesi pada sesuatu yang langka. Biarkan kepergian Anda menjadi teka-teki yang indah, bukan luka yang berisi. Dengan begitu, rasa ingin tahunya yang akan memanggil Anda kembali, tanpa Anda perlu mengetuk pintu manapun. Cara kelima adalah menyiapkan diri untuk tidak membutuhkannya. Paradoksnya, seseorang benar-benar merindukan Anda saat Anda tidak lagi bergantung padanya. Bangun hidup Anda, rutinitas Anda, dan mimpi Anda tanpa namanya di tengah. Saat Anda utuh, energi Anda berubah. Tanpa manipulasi, tanpa usaha memancing, rasa rindu akan muncul dengan sendirinya. Penutupnya sederhana, aturan tanpa kontak bukan tentang membuat seseorang kembali, tetapi tentang menemukan kembali diri Anda. Saat Anda berhenti mengejar, Anda mulai menarik. No contact adalah seni diam yang penuh kuasa. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri Anda.